kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai selesai ayat 72 dan Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 60. Mazmur 78 ayat 1 sampai 36 Bapak David. Mazmur 37 sampai 72 nanti Bapak Mulia. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 30. Kisah Para Rasul 7 ayat 31 sampai 60 Ibu Esther. Silakan Bapak David terlebih dahulu. Bentar Bu ya, buka di komputer ya. Ya. Oke. Mazmur 78 ayat 1 sampai 30 berapa? 36, Pak. Saya bagian ini sampai 36 ya. Ya. Oke. Sorry nggak tampil kamera. Ya, iya Pak. Mazmur 78 nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran, mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, di sebelahnya laut, di seberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar sungai-sungai. Tapi sanggupkah Ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akannya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirimkan berbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya,
Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya sekeliling tempat kediaman itu, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada. Sebab itu, hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Ya. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuatannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripayah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesatan. Suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar. Sedangkan musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini, yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo di antara manusia. Ia membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api dan tidak lagi di perkawinan. Mereka gugur oleh pedang dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Adalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat. Ia menolak kemah Yusuf. Tidak dipilihnya, tetapi ia memilih suku Yehuda
Gunung Sion yang membangun tempat kudusnya laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Hambanya diambilnya dia dari antara kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkan untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Demikian. Baik, saya lanjutkan pembacaan Kisah Rasul 7. Saya membaca ayat 1 sampai dengan 30. Doaan Stefanus. Kata imam demikian, jawab Stefanus, "Hai saudara, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan diri leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haram. Padanya, keluarlah dari negerimu dan dari sana negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal dari satu ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun inilah firman Allah. Hanya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar padaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunnah, Ishak memperanakan Yakub dan Yakub memperanakan ke-12 bapa. Karena iri hati bapa-bapa tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas. Maka datanglah bahaya kelaparan Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan hingga nenek moyang kita tidak mendapat. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan diri saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat berikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayah. Lalu putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya. Dan Musa hikmat orang Mesir dan ia berkuasa perbuatannya. Pada waktu ia berumur tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan. Mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul 2 orang Israel sedang berkelahi.
Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, kamu ini bersaudara. Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau atas kami? Bunuh aku, sama seperti kemarin engkau mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Akan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada dekat di padang gunung Sinai di dalam nyala api. Demikian bacaan firman Tuhan. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh dan seksama umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda di Laut Merah dan di padang gurun. 40 tahun lamanya Musa pula lah yang berkata ke orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu di antara Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di antara kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkannya persembahan kepada berhala. Dan itu mereka bersukacita tentang apa yang dibuatnya sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka tentara langit. Seperti yang tertulis dalam Alkitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan binatang patung yang kamu buat itu untuk disembahkan, maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa. Untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihat, kemah itu yang diterima nenek moyang kita yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dan dari depan nenek moyang mereka. Demikianlah sampai ke Daud. Daud telah
mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah. Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang memberikan semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu terlalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikianlah juga kamu. Siapa tidak dianiaya oleh nenek moyangmu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberikan tentang kedatangan orang benar, dan sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati. Mereka membuatnya tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedangkan mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Terima kasih. Terima kasih buat para lektor, Bapak David, Pak Mulya, Bu Vivin, dan Bu Esther. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Zhang. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Biar diulang-ulang, selalu baru setiap pagi, kecuali Anda yang pengen hidupnya dalam retorika. Tapi kalau Anda hidup ingin sungguh-sungguh sama Tuhan, ya ulang terus firman Tuhan. Namanya diulang-ulang ya, Davarim. Kitab ulangan itu Davarim, diulang-ulang. Ya perkataannya diulang-ulang ya. Rema ya karena perkataannya diulang-ulang. Ya, namanya terus dihafalkan, diulangi lagi, diceritain lagi, oh ya pesyatnya ada benar, remesnya benar, darasnya benar. Maka terciptalah paradeiso, Anda hidup di surga. Kenapa hidupnya terus ada di Hades? Anda belum pardes, Anda belum paradeiso. Nah, mengapa di saudara? Ya, saya baca firman Tuhan kayak nonton film, saudara. Tobat, bayarannya apa? Wah, dihina orang, saudara. Biasanya saya yang menganiaya orang, sekarang saya yang dianiaya. Biasanya saya yang jadi algojonya, saudara. Waduh, sakitnya tuh di sini, saudara. Di dalam hati. Yang nyanyi udah mati. Aduh, bukan ya nyanyi sampai saya lupa itu. Tapi benar sakitnya di sini, saudara. Itu memang lagu dunia sekali ya. Memang duniawi sekali ya. Memang begitu ya, saudara. Baik ya, untuk masuk dalam shot, wah baru daras mah. Asal pinter ngomong aja, saudara. Ya, banyak doktor teologi ya, banyak
pendeta-pendeta pinter ngomong, Anda bisa daras. Siapa saja bisa mengantar Anda ke daras. Bu bener, bu enggak, pokoknya daras. Bener apa enggak, pokoknya saudara. Yang penting bahasa roh. Laba, Spiderman. Wah, misalnya kan, artinya Spiderman. Wah, dia menafsirkan bahasa roh. Itu artinya Spiderman, Pak. Laba itu, Pak. Nah, misalnya begitu kan. Menafsirkan bahasa roh. Darasnya salah. Tapi ada yang menentukan darasnya dengan benar. Tapi kenapa nggak bisa shot ya? Kenapa nggak bisa shot? Sehingga orang ini nggak bisa hidup dalam paradeiso. Jangan bilang orang Yahudi nggak shot ya. Orang Yahudi itu bisa rema loh. Jangan bilang orang Yahudi nggak percaya dengan Mesias, percaya loh mereka. Nah, si para pemberita Injil memberitakan Yesusnya Trinitas, mereka nggak mau, saudara. Nggak ada. Mana ada, mau disita dari mana? Pardes ya, pesyat yang nggak ada, remes yang nggak ada, darasnya masuk, apalagi mau disotkan. Dari mana Yesus yang Trinitas? Saya tidak anti Trinitas, saya selalu bilang saya dari gereja Trinitas. Cuman masalahnya, Anda membawa kepada orang Yahudi Yesusnya Trinitas, mereka nggak akan mau dengar. Bilangin bandel sih. Coba, kenapa saya bisa dekat orang-orang, dua orang Yahudi itu bisa nempel sama saya? Saya nggak bawa Trinitas, saya bisa jelaskan Trinitas. Tapi buat apa saya paksakan Trinitas, melebihi saya memaksakan, melebihi dari berita yang ingin saya sampaikan, bahwa Yesus Tuhan, Kurios, Adonai, Juru Selamat. Orang pengen maksa dogma, habis saudara. Sementara yang pendeta-pendeta Trinitas yang ada di sini, banyak yang homo. Trinitas jago mereka, saudara, homo. Oh itu benar ya, komunitas kami yang ini pendetanya homo, saudara. Ya saya dulu mau ajak dia, cuma nggak tega, takut dibully ya. Karena orang-orang ini kan jahat-jahat kalau bully kan. Oh di sini kita respect ya, walaupun dia homo. Ya tapi itu yang terjadi, ini pendeta Trinitas, saudara. Saya tanya tentang Trinitas sama dia cerita, oh dia jelas. Dalam hati saya, sayang sekali kamu. Ya. Nah, saudaraku, mengapa Anda nggak hidup di dalam paradeiso itu, saudara? Karena Anda tidak belajar. Ya, saya share screen ya. Saya share screen, saudara. Sebentar saja ya, saya mau kasih simpel yang kita tadi udah belajar panjang lebar ya, bagaimana Daud dan Stefanus ya memaparkan bukan ini ya histori ya, histori ini memang nah itu ya. Inilah sejarahnya. Kita mau belajar yang dari Tuhan, bukan sejarah versimu. Ya. Banyak orang inginnya menceritakan sejarah versi. Makanya nggak bisa pardes, saudara. Apa yang mau dipardes? Dirinya sendiri. Aku yang merana di dunia. Aku anak yatim piatu, Papa di manakah engkau berada? Ini susah deh kalau kita janjiin ya, kita sharing arisan kesusahan, omongan susah, pasti ada yang merasa paling lebih susah daripada yang lain. Ya, dengan bangganya menceritakan saya yang paling susah, saya yang paling menderita. Ya kan? Cengeng semua. Untuk saya, merasanya paling menderita. Semua orang merasanya paling menderita, saudara. Merasa paling teraniaya. Merasa saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Aniaya. Ya, Anda maunya menceritakannya ini tadi kan. Story-nya kamu kan, bukan story-nya Tuhan. Anda coba Tuhan.
Coba lihat, Anda berhenti sebentar, makanya puasa itu penting ya. Sekali, kalau perlu 3 hari 3 malam puasa. Nggak usah full, 1 hari makan sekali, tapi langsung 3 hari. Kalau perlu 1 minggu langsung 1 hari. Kurang 6 bulan kayak saya dulu sama ya. Kalau kurang lagi saudara, 40 hari 40 malam sekalian. Oh, beneran. Anda coba berhenti, Anda lihat, jangan lihat dari, wah ini dulu ceritanya begini. Ceritanya siapa? Ya ceritanya versinya Anda lihat dari perspektifnya Allah. Dari perspektif, ya, setiap hal itu lihat dari perspektifnya Tuhan Yesus. Anda kalau melihat perjanjian lama pun, kalau Anda tidak melihat dari saudara jadi Saulus, tukang jagal orang, saudara. Ya kan, kayak pendeta-pendeta yang hobi perpuluhan itu jadi tukang jagal kan, wah dibisiki lagi, oh sikar apa tepat di sini, wah nangis terharu, tiba-tiba ibu gembala nempel di kupingnya, kamu belum bayar perpuluhan bulan ini, wah lagi hancur hati, tiba-tiba anak ditagih perpuluhan, lagi hancur hati jadi membatu, ada nggak itu anak gitu ditagih sama pendetamu itu, kamu belum bayar perpuluhan, sekarang udah 20%. Naik saudara retribusinya di gereja, bukan 10% lagi, 20%. Ngeri ya. Serem saudara. Hanya menceritakan Anda, bukan kisah yang di dalam Alkitab. Anda bukan perspektif yang soalnya dalam Alkitab. Allah, perspektif Yesus. Bagaimana ya sekarang Anda tinggalkan yang aku ini, aku kurang ini, aku merasa ini, aku sudah melakukan ini. Kenapa aku stop. Mengapa? Hari saya bertemu Tuhan Yesus, saya tidak tanya, aku harus apa Tuhan? Aku harus apa Tuhan? Aku harus apa Tuhan? Tuhan, ini aku, apa yang harus aku lakukan? Ya, karena depan saya ngerti mengapa-mengapanya itu semua, saudara. Pokoknya ngerti aja. Saya mengerti. Semua pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba saya paham semua. Dan saya langsung, aku harus apa Tuhan sekarang? Supaya aku menyenangkan-Mu, supaya aku berkenan kepadamu. Lah Anda, tiap hari ngeluh, saya merasa sudah begini, kenapa masih begini? Ya, Anda belum di Pardes, karena Anda belum mendapatkan histori. Ya, his story, kisahnya Yesus, perspektifnya penyaliban Yesus, sadis saudara baca perjanjian lama ada jadi sadis. Ya, kalau tidak Trinitas mau, wow. Bidat sesat, singkir. Ini gereja ruwet saudara. Lu nggak perpuluhan, kamu pinggir sana yang jauh, jadi kutu kupret saja. Ya. Tetapi selalu diingatkan ya, itu para imam yang diingatkan ya, historinya sendiri, history ya tentang Israel diingatkan para imam, tetapi imam mendengarnya histori. Tahu apa? Kamu half Jewish, kamu setengah pagan, kamu cerita-cerita tentang Yehova, menista agama. Para imam bukannya nggak tahu yang si Stefanus tadi cerita. Para imam tahu, saudara. Ya, orang-orang Yahudi yang hari ini jangan bilang masalah Yesus, Anda bilang Yesus Trinitas langsung ditolak sama mereka. Tapi ketika Anda datangnya Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan para nabi, cara Yesus menggenapi hukum Tauratnya satu persatu dari mulai kelahirannya, jangan 25 Desember, ya mereka kan terima, ya. Dengan saya diterima di Haifa ini membuat pintu ya gerbang saya penginjilan kepada orang-orang Yahudi juga. Maksudnya saya bukan cuma asal-asal mau gaya-gayaan sekolah di Haifa, juga kepada orang-orang Yahudi ini. Ya bagaimana cara masuknya? Saya merasa lihat orang-orang ini berhasil saya injili bukan dengan Trinitas.
Tetapi dengan cara hidup, kesaksian, saya dipulihkan sama anak, kehidupan keluarga kami. Maka ya, orang ini terbakar jiwanya kan, hatinya dia bilang, wah kamu kok bisa ngalami gitu, dia cepetan kunjungi anaknya. Dia kunjungi anaknya jauh, dia setir berapa ratus kilo, berapa jam dia setir mobil ya, udah tua, umur 75 tahun. Dan dia sukacita sekali. Karena ada his story dalam hidup kami. Kami punya kesaksian yang hidup tentang Yesus. Bagaimana Tuhan mengubah hidup kami. Bukan bagaimana saya sudah baik, kenapa begini, kenapa begitu. Enggak. Ketika saya mulai, apa yang harus aku lakukan supaya berkenan kepadamu Tuhan. Tiap hari itu kami tanya, lakukan supaya kami mendapat favor, mendapat perkenanan Tuhan. Saya tidak urusan dengan perkenanan manusia, sebab kalau perkenanan Tuhan sungguh-sungguh terjadi, bukan aktif di gereja, bukan bayar perpuluhan, bukan. Yesus, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Disitulah perda dimulai dari logos yang benar, diakonia martur yang benar, ya, sehingga Anda punya rema. Lalu Anda tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan dengan masalahku Tuhan? Kalau ada masalah tuh langsung dihajar. Mau udah babak belur semua orang-orang ya sudah. Saya kalau dilihat saya diam dulu, Tuhan apa Tuhan? Terus saya harus apa Tuhan? Orang ini kurang ajar sekali, minta tempeleng sudah. Pengen tak gaplokin, harus apa Tuhan? Diam. Kasihi. Kan berkat. Pas ini kayak Stefanus tadi ya. Karena dia punya his story, maka dia bilang Tuhan ampuni, jangan tanggungan dosa ini pada mereka. Saudara tahu apa akibatnya setelah Stefanus berdoa jangan tanggungan? Persis seperti doanya Yesus. Waktu Yesus berkata Tuhan ampunilah mereka, ya karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu ada 3.000 diselamatkan, ya kan? Waktu Stefanus berkata Tuhan ampunilah mereka, maka ada ribuan orang-orang Yahudi lebih banyak lagi yang diselamatkan. Oh itu doa nubuatannya, Yohanes 21 katakan, terimalah Roh Kudus, setiap kamu mengampuni, mengatakan dosanya ada, maka dosanya tak ada. Kalau orang dosa diampuni, dosanya ampunan. Karena Stefanus punya his story, dia punya kesaksian yang hidup, ya. Dan Stefanus adalah diaken, salah satu dari diaken ya. Jaga kekudusanmu, jaga supaya kamu punya his story. Lah kamu tidak jaga kekudusan, story-nya dari mana? Akhirnya ruwet hidupmu saudara. Isinya percabulan, isinya perzinahan. Stop, bertobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, stop. Tolak yang keras. Biar, saya akan permalukan kamu, sana permalukan. Wah, bisa-bisa jungkel saudara orang ini. Oh, saya pernah mau dipermalukan orang yang malah mati ya saudara. Saya pernah mau dipermalukan orang, bener-bener ini orang ini tahu semuanya tentang saya. Malah mati saudara. Waktu saya semua saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Oh itu antara hidup dan mati saya waktu itu benar-benar ya. Saya nggak ngelawan, saya nggak ngapa-ngapain orang ini, malah mati saudara orangnya. Beneran mati saudara. Jangan takut, pembelaan Tuhan itu nggak tanggung-tanggung ya. Pembelaan Tuhan tidak akan pernah meleset dari hidupmu, saudara. Oke, lakukan yang benar. Wah, dipermalukan. Enggak apa-apa. Tuhan akan pakai hal yang memalukan itu untuk menjadi kemuliaan bagimu. Ya, ada orang-orang yang difitnah. Oh, tadi ada yang tanya, kalau difitnah harus bagaimana? Difitnah itu klarifikasi sekali, nggak usah bolak-balik. Tapi yang benar enggak kamu difitnah, jangan-jangan kamu playing victim lagi. Kamu yang memfitnah malah ngomongin orang memfitnah kamu. Nah, masalahnya kan juga begitu kan. Banyak kita mesti introspeksi. Oh, saya sudah benar, orang semua salah paham sampai bukan salah paham, jangan-jangan memang kamu yang nggak benar. Ya, orang tanya, minta tolong dibantu saya apa kurang ini kurang itu, saya tanya, saya kasih kerjaan. Terus ngomong, oh tapi ini orang ini brengsek sekali Pak, begini tukang ngibul, bohong Pak, mulutnya kasar Pak. Lah kamu sudah kerja di enak-enak di orang yang baik malah bikin masalah. Nah, coba. Ada tempat yang baik kerja, begitu kamu masuk, kamu jadi biang keroknya di sana. Kamu mau cari bos yang baik. Bosnya jelek Pak. Bos saya dulu ya, kalau ngomongin, wah lancar, bangsat, anjing. Saya kan pernah cerita ya, gaji saya di situ ya, setahun naik 2 kali, bonusnya akhir tahun saya dapat Baleno 1, saudara.
Baru Suzuki Baleno baru, saudara. Coba saudara, keren nggak? Wah ngomongnya Makassar, ya ampuni saja, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Yang penting hidup kita benar. Oh selama di perusahaan itu saya jaga kekudusan benar ya. Wah fight dalam kekudusan saya benar-benar ya. Kerjanya kerja Anda, wah benar-benar kerjaan siang malam bisa kan. Fight saudara, cengeng kamu yang baik-baik saja kayak malaikat. Iya nanti kamu tipu dia kan. Tujuannya kan supaya kamu bisa ngakalin dia. Kamu penjahatnya kan, dasar otak bajingan juga kan. Nah itu loh, karena tidak mau punya history. Anda tidak mau dibentuk sama Tuhan. Anda maunya bikin history harapmu. Anda tidak mau punya history kisahnya Tuhan Yesus yang disalib, yang dihancurkan, yang diremukkan. Anda nggak mau. Anda mau punya cerita sendiri, oh, saya yang hebat, wah saya ini pantang, prinsip, mampuslah dengan prinsipmu itu. Milikilah histori, dihancurkan, diremukkan. Bagaimana saya tetap hidup kudus, tetap benar di tengah, padahal bos saya itu lalim sekali. Padahal bosnya lalim, Alkitab berkata ya sekalipun bosnya lalim, kamu harus tetap mendoakan dia loh. Tetap ada kerjakan yang benar sekalipun bosmu lalim loh. Ya, oh saya nggak pernah punya bos yang anak Tuhan yang baik-baik, nggak pernah punya saudara. Bos saya itu selalu orang-orang bajingan semua, mafia-mafia. Karena orang-orang itu yang gajinya paling gede-gede. Anak Tuhan gajinya pelit-pelit saudara, percaya nggak? Ayo, Anda jangan-jangan salah satu yang suka gaji pelit-pelit. Rasanya rata-rata orang Kristen kalau gaji karyawan pelit, saudara. Sama, karyawan Kristen biasanya umpah-umpakan. Kalau bos Kristen punya karyawan Kristen, mentang-mentang kita mau jadi WL, bos. Kita izin jam 4. Bos, mau retreat, bos. Bos, kita ada KKR. Wah, segala macam. Akhirnya, terakhir, bos, kita lagi doa puasa 40 hari, 40. Pulang sana, ketemu Tuhan Yesus. Nah, itu ya. Sama yang jadi bos juga begitu. Malah terus yang jadi karyawan bekerja dengan benar karena saya anak Tuhan, saya yang lain mumpung wah style kendo. Saya punya bos selalu orang-orang kafir yang kurang ajar, yang mafia, yang bininya 3 yang kurang ajar. Tapi saya mau punya story, saudara. Iya, saya capek dan kesombongan saya. Selalu ada ya godaan, namanya satana kan, kita belajar tentang satana ya kan. Selalu ada satana saudara yang bisikin saudara. Kurang puas, cemburu dengan orang. Ya kan? Masalahnya kan itu kan, cemburu kan. Coba kalau kita mau story, jaga terus history. Berhenti. Begitu Anda pengen bikin cetak sejarahmu sendiri, stop. Hidupku ini punya Tuhan yang berhak membuat catatan. Hanya serahkan hidupmu pada Tuhan supaya story, supaya kisahnya lah yang terjadi dalam hidup saya, bukan kisahmu sendiri. Ya, saya yang paling paling top, paling prinsip, saya yang punya harga diri, saya pantang begini, pantang, saudara tai kucing semua. Mintalah story. Hancurkan, ditemukan, mungkin direndahkan, ya, disalahpahamin, enggak apa-apa. Maju terus, jangan cengeng. Percaya story itu tidak akan meleset, tidak akan gagal. Ya hanya membutuhkan respon yang benar darimu saja. Ya, stop, berhenti berambisi bikin historimu sendiri. Stop, ya. Haleluya. Silakan Bu Cinta.